Selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Ayo Kita Belajar di dekat tombol subscribe. Dan pilih level yang teman-teman inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi kita akan bahas eh, pembahasan Olimpiade Sains Nasional bidang kebumian untuk nomor 13 sampai 15. Foto berikut memperlihatkan suatu kenampakan geomorfologi yang berdekatan dengan kawasan pegunungan. Adanya agen transportasi berupa air akan membawa sedimen dan mengendapkannya di dasar pegunungan. Bentang alam tersebut adalah. Ya, jadi ini apa? Jadi ini disebut sebagai kipas aluvial. Jadi di sini kalau kalian lihat di sini bentuknya itu kayak kipas, ya kan? Bentuknya kayak kipas. Jadi alluvial fan itu apa? Jadi kalau secara terminologi dia itu deposit sedimen berbentuk kipas yang terbentuk ketika aliran yang membawa material sedimen itu melambat dan menyebar setelah keluar dari wilayah pegunungan atau bukit ke daratan yang lebih rendah. Jadi ini kan di sana, airnya itu dari sana, dari ketinggian. Dia turun, terus dia langsung menyebar. Kenapa dia menyebar dan kenapa dia bisa terendapkan? Karena di sini terjadi penurunan kecepatan. Kayak gitu. Nah, ini disebut sebagai kipas aluvial. Lanjut, silicon side can be found on jadi silicon side bisa ditemukan di mana. Jadi silicon site itu apa? Jadi silicon site itu salah satu penampakan geologi yang terbentuk pada bidang patahan. Ini ada patahan dan ini adalah bidangnya. Ini yang ditunjukkan panah merah. Nah, dia terbentuk akibat gesekan antara dua blok batuan yang bergerak relatif satu sama lain. Nah, permukaan ini menjadi halus dan mengkilap dengan adanya garis-garis atau striasi yang sejajar dengan arah pergerakan. Striasi ini memberikan indikasi arah dari pergerakan relatif antara kedua blok batuan tersebut. Nah, kenapa dia bisa terbentuk? Jadi awalnya itu ketika terjadi pergerakan pada bidang patahan, dua blok batuan yang bersebelahan itu saling bergesekan. Nah, tekanan yang tinggi dan dari pergerakan itu menyebabkan permukaan batuan menjadi kegores atau tergores dan terkikis. Nah, proses gesekan yang berkelanjutan ini menyebabkan permukaan batuan itu menjadi halus dan juga berkilau. Gesekan ini juga menciptakan goresan-goresan linear yang dikenal sebagai striasi. Tuh. Jadi ini jawabannya apa? Jawabannya adalah bidang patahan atau fault plane. Nah, terus ini gambar tersebut merupakan blok penampang dari struktur geologi yang terjadi pada suatu daerah, yaitu berupa di sini kita ada beberapa jenis patahan atau fault. Jadi ini ada normal fault. Jadi patahan tuh dibagi menjadi dua ya. Ada dua bagian. Jadi ada ini. Yang ini itu footwall atau FW. Sedangkan yang ini itu hanging wall. Footwall dan hanging wall. Nah, footwall itu jadi kayak gini. Bentar, kurang jelas gambarnya. Ya, kalau di sini nih, ini FW. Ini hanging wall. Nah, di sini ada beberapa jenis patahan, ada normal dan reverse. Normal ini juga biasa disebut sebagai sesar turun. Jadi si footwall-nya ini dia bergerak relatif turun. Sedangkan kalau reverse dia sesar naik, di mana si footwall itu relatif naik. Terus ada yang geser, ini ada geser ke kanan, baik lateral strike slip fault dan left lateral strike slip fault untuk yang bergerak ke arah kiri. Sedangkan yang ini, kalau kita lihat di sini, dia bergerak ke bawah dan juga geser, ya kan? Di sini si footwall dia bergerak relatif ke
ke bawah ya kan, atau normal fall, tapi ternyata dia juga geser ke arah kanan. Sorry, ke arah kiri. Dia gesernya ke arah kiri. Nah, kalau ada kombinasi seperti ini, itu disebut sebagai sesar oblik. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini, ini sama itu nggak sejajar. Artinya ini adalah patahan naik. Dan di sini kalau kalian lihat di sini juga, di jalannya, jalan, jalan ini, jalan raya, itu juga nggak lurus. Artinya di situ juga terjadi pergeseran. Jadi ada kombinasi, ada naik dan turun, dan juga ada pergeseran. Nah, kombinasi tersebut disebut sebagai sesar oblik. Gitu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.